Oke, sekarang ini nih kalau ditanya dalam sejarah era bajak laut, pria yang dijuluki sebagai sang penyandang raja kegelapan nih, pasti semua itu langsung tertuju kepada Mayo Silver Relic. Dia pria yang paling terdekat dengan sang raja bajak laut yang telah mengetahui semua misteri dalam dunia itu. Pria ini bahkan selalu menjadi bayang-bayang Rogers nih dan menjadi andalan dalam setiap momen krusial. Nah, faktanya di era masa lalu, kedikdayaan Relic itu berujung positif di usia tuanya. Setelah ia turun gunung beberapa waktu ke belakang nih, angkatan laut bahkan mewanti-wanti jika membutuhkan banyak armada kapal dan para admiral nih untuk menangkap seorang seperti raja kegelapan Relic. Lalu benarkah sekarang ini selain Relic ada seorang yang potensial pula yang bisa menyandang Relic untuk merebut gelar sang raja kegelapan darinya? Nah, kita mulai membahasnya dari sini. Ya nakamah dari TV Mediatif, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas ya mengenai idola lama versus idola baru sang raja kegelapan yang segera tergantikan nih dengan era bajak laut yang kacau sekarang ini. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like and kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Nah, dengarkan ini baik-baik. Catatan lama itu sudah tertulis jika ada alasan kenapa nama besar Relic melegenda dalam kisah para bajak laut. Itu semua disebabkan karena pengaruh luar biasanya dia di masa mudanya. Pria ini yang pertama kali ditemui Rogers dan diajak untuk berlayar. Dia sangat berbeda nih dari kebanyakan wakil kapten atau bahkan tangan kanan para bajak laut. Pembawaannya yang tenang dan sangat karismatik, bahkan lebih berkarakter daripada Rogers sendiri. Relic adalah penyokong terbesar dan alasan kenapa Rogers bisa menjadi sang raja bajak laut. Nah, dia dari sisi manapun, Relic itu memang memiliki segala kemampuan untuk menjadi seorang raja. Bahkan sempat dikatakan kekuatannya itu sangat sanggup nih menandingi Shirohige, Garp atau bahkan Sengoku. Nah, tetapi pilihannya dia tetap berubah. Dia akan selalu setia dan loyal terhadap kaptennya sekaligus sahabat terbaiknya, Goldie Roger. Itulah kenapa ia merelakan dirinya untuk menonjol dan memilih berada di bayang-bayang Goldie Roger sendiri, sang raja yang berada dalam kegelapan. Sementara Rogers tentu adalah sang raja yang berada di bawah cahaya dan terlihat oleh publik. Nah, kita tahu nih bahwa Relic itu memang memiliki segala kemampuan yang sangat mengesankan. Dia adalah guru besar dari Luffy yang mengajari bagaimana cara haki itu bekerja. Dan di usia tuanya dia mengajarkan 3 jenis penggunaan haki. Dan orang ini adalah bagian dari sang pilih haki raja penakluk loh. Semua orang gentar akan nama besarnya. Nah, tapi hal yang menjadi pernyataan kala itu begini. Memang Relic itu memiliki segudang misteri nih yang menyelimuti dirinya bahkan sejak ia muda. Dalam One Piece 1068 kala itu yang menjelaskan mengenai alasan kenapa Relic disebut sebagai sang raja kegelapan. Pada awalnya para fans mengira jika Relic itu memang memiliki kekuatan kegelapan. Tetapi jika ditelisik tak seperti itu. Makanya kita berasumsi alasan di atas tadi yang paling rasional terhadap Dark King Silver Relic. Nah, sampai sekarang ini kemunculan Relic sang raja kegelapan itu memang krusial sebelum ia bertemu dengan generasi muda nih yang benar-benar memiliki teknik kegelapan lainnya. Relic telah turun gunung nih mewujudkan Admiral Borsalino Kizaru kala itu di Sabao di Archipelago. Bahkan ia adalah penyelamat terbesar Roronoa-Zoro nih, menjuara Pirates dan membuat semua orang bergetar kala itu di pulau tersebut. Nah, itu adalah pertama kalinya nih sang legenda wakil kapten raja bajak laut itu muncul kembali setelah sekian lama. Nah, meski di usia yang tua sekarang ini melawan Borsalino itu ia masih tetap tenang dan bisa nih. Tak berhenti sampai di sana saja, dia Relic itu di usianya sekarang sempat berenang melewati Campbell ke pulau Amazon Lily. Hingga pada akhirnya mengajari Luffy 2 tahun di pulau terdekat di sana itu yakni Rusukaina untuk mempelajari haki. Nah, ternyata nih Amazon Lily itu telah berada sejak lama dalam perlindungan dari Relic. Alasan itu sederhana, dia itu ternyata menikahi atau menjalin hubungan dengan mantan ratu bajak laut Kuja, Sakuya Kunosaki. Kejadian divalidasi ketika muncul kembali dan akan bertemu dengan sang penantang terkuat yang akan menggantikan posisinya nih sebagai raja kegelapan. Yonko paling gila sekarang ini Kurohige Marshal Detich. Saat Amazon ini tengah diinvasi oleh Kurohige kala itu, bahkan tempatnya sudah mulai hancur kala itu. Nah, buah Hancock itu masih menjadi target dari Tich untuk ia curi kemampuan dari buah iblis Mero Mero Nomi. Tetapi sesaat sebelum makin parah, seorang meledakkan haki raja penakluk itu dari balik pepohonan dengan membawa pedang miliknya. Dia tak lain adalah sang raja kegelapan generasi lama Silver Relic. Kurohige melihat itu benar-benar kaget nih, tak percaya melihat Relic di hadapannya muncul.
pria yang dahulu sempat banyak kali ia temui nih ketika masih magang dalam bajak laut Shirohige. Bahkan mungkin Kurohige nih melihat bagaimana rekannya dahulu, komandan pertamanya Marco, hanya ditangani dengan satu tangan ketika melawan Rayleigh. Nah sekarang ini ia berada di depannya nih sambil menggetarkan dan mengeluarkan pedang miliknya tersebut. Rayleigh di sini tuh mengatakan dengan jelas kepada Kurohige dengan lantang, jika dari semua bajak laut di era sekarang, Kurohige lah yang paling ia tak sukai. Maka jika mereka akan melanjutkan invasi dan tak segera pergi dari Amazon Lily, dia siap bertarung menghadapi Yonko dunia baru. Nah karena kaget dengan situasi ini dan reputasi nama besar Rayleigh sendiri begitu melegenda, Kurohige itu benar-benar mundur dahulu untuk meninggalkan Amazon Lily. Lalu Rayleigh juga menggertak buah Hancock nih untuk mengembalikan semua lawannya itu menjadi manusia kembali, dan dia adalah jaminan untuk mereka semuanya. Nah sebenarnya nih setelah ending pertempuran tersebut, Rayleigh itu sempat mengatakan jika ia sendiri tak yakin bisa mengalahkan Kurohige di usianya yang sekarang memasuki umur 78 tahun, dan ini hampir masuk ke 80 tahun. Di usianya sekarang, jika tadi Kurohige memilih untuk menghadapinya, bisa saja nih dan bisa-bisa sangat Rayleigh sendiri tuh yang akan kalah. Dia bahkan mengatakan kalau sekarang sudah bukan dalam kondisi primanya sama ketika ia masih muda. Tapi karena pertolongan reputasi besarnya sebagai sang penyandang gelar Raja Kegelapan di era itu, dia tetap berhasil mengusir Kurohige. Nah oke, sekarang itu pertanyaannya gini, sebenarnya siapa sih yang lebih layak antara Kurohige dan juga Rayleigh yang akan dicap sebagai Raja Kegelapan? Nah seperti yang kita tahu nih, jika dari lihat segi kekuatan, mestinya itu Kurohige lah yang paling rasional untuk bisa memiliki julukan sebagai Raja Kegelapan dunia baru sekarang. Karena kemampuannya sendiri adalah Black Hole, dan itu teknik buah iblis yang berasal dari Yami Yami no Mi. Dan kita tahu lah Black Hole itu mestinya bisa menyerap apapun, mungkin hanya beberapa benda khusus yang tidak bisa diserap. Dan apakah dengan pengakuan Rayleigh seperti itu tadi, pada akhirnya gelar Raja Kegelapan akan menjadi milik Kurohige pada nantinya? Dan apakah benar era kejayaan sang Raja Kegelapan di masa lalu seperti hanya Rayleigh itu sudah benar-benar berakhir? Who knows? Yang jelas di era sekarang ini sang Raja Kegelapan itu memang ada dua orang nih. Di masa lalu pria itu sangatlah bijak dan condong sebagai Raja Kegelapan yang melindungi para orang-orang lemah. Nah tetapi di era sekarang ini calon Raja Kegelapan adalah musuh terbesar dari murid seorang Raja Kegelapan di masa lalu seperti halnya Silver Rayleigh. Nah jadi apakah dari sini kita akan segera menyaksikan bagaimana sepak terjang dari Kurohige sendiri dalam terus berupaya mengembangkan eksistensinya nih sebagai pemilik dari kemampuan kegelapan yang bisa menyerap segalanya itu. That's really interesting. Gimana menurut kalian? So itulah tadi nih pembahasan kita mengenai perbandingan kelayakan sang pemilik Raja Kegelapan di era yang kacau di dunia bajak laut sekarang ini, Rayleigh dan juga Kurohige. Thanks a lot guys telah menonton video ini, and we'll be come back again.